Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal kiriman dari sahabat Excellent yang telah mengirimkannya melalui WA kami, yaitu tentang bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, bagi kalian yang ingin soalnya dibahas di channel ini, bisa kirimkan soal kalian ke WA kami yang ada di deskripsi di bawah. Dan untuk pembahasan contoh soal lainnya terkait dengan sistem persamaan linear 3 variabel, kalian bisa cek di deskripsi di bawah ya, karena pada video sebelumnya kita sudah banyak sekali membahas tentang cara menentukan himpunan penyelesaian dari suatu sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, kita langsung saja bahas untuk soal yang pertama. Katanya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear 3 variabel berikut. Nah, ini adalah ada sistem persamaan linear ya. Nah, ini kita misalkan saja dengan persamaan yang pertama. Nah, ini dengan persamaan yang kedua, dan ini dengan persamaan yang ketiga. Metode yang paling gampang untuk menentukan himpunan penyelesaian dari suatu sistem persamaan linear 3 variabel adalah dengan menggunakan metode campuran ya, yaitu eliminasi dan substitusi. Nah, untuk langkah pertama kita gunakan dulu metode eliminasi. Jadi kalian boleh pilih dua buah persamaan dari 3 persamaan ini. Boleh 1 dan 2, 2 dan 3, atau 1 dan 3. Nah, di sini saya akan pilih persamaan, saya akan pilih persamaan 1 dan persamaan kedua. Ya, saya akan pilih persamaan 1 dan persamaan yang kedua. Saya tuliskan di sini persamaan 1 tadi adalah X ya. Persamaan yang pertama X tambah Y ditambahkan dengan Z, nilainya akan sama dengan 30. Kemudian persamaan yang kedua kita tuliskan 2X ditambahkan dengan 2Y ditambahkan dengan Z, nilainya sama dengan 20. Nah, dua persamaan ini kita eliminasi ya. Jadi eliminasi artinya adalah menghilangkan salah satu variabel ya, apakah itu variabel X, variabel Y, atau variabel Z. Nah, di sini saya akan pilih mengeliminasi variabel Z. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini koefisien dari variabel X-nya sudah sama-sama 1. Jadi lebih gampang untuk kita eliminasi gitu ya. Nah, perhatikan eliminasi tidak selalu dia dikurang, bisa jadi dia ditambah di sini. Kapankah dia dikurang? Kalau dia memiliki tanda yang sama. Perhatikan ini positif Z, ini juga positif Z, tandanya sama. Atau negatif Z, tandanya juga sama. Maka di sini kita harus kurangkan. Tapi kalau tandanya berbeda, satunya positif, satunya negatif, atau sebaliknya satunya negatif, satunya positif, itu berarti di sini jadinya tambah ya. Nah, karena di sini operasinya kita udah tahu ya, operasinya kurang. Jadi Z dikurang Z kan 0 ya. Jadi kalian tinggal coret saja. Kemudian kita kurangkan X dikurang 2X, hasilnya itu adalah min X. Kemudian Y dikurang 2Y, karena operasinya dikurang ya, dikurang 2Y hasilnya adalah min Y. Z-nya udah kita coret, nilainya akan sama dengan 30 dikurang 20, hasilnya adalah 10. Kita simpan dulu. Ya, kita simpan dulu karena min X dikurang Y kan tidak bisa kita operasikan. Jadi kita simpan dulu, kita buat aja ini sebagai persamaan yang keempat. Nah, kemudian, kalian pilih lagi dua buah persamaan. Apakah itu 1 dan 3 atau 2 dan 3 ya? Yang penting persamaannya jangan sama, ya kan? Nah, di sini saya akan pilih dua buah persamaan lagi, yaitu saya akan pilih persamaan 1 dan 3. Nah, oke, saya akan pilih persamaan 1 dan persamaan yang ketiga. Kita tuliskan persamaan satunya di sini tadi adalah X ya, X. Kita tambahkan dengan Y, kita tambahkan dengan Z, sama dengan 30. Persamaan yang ketiganya adalah 3X, kita tambahkan dengan 2Y, kita tambahkan dengan 4Z, kita tambahkan dengan 4Z gitu ya, 4Z. Sorry, ini tadi 6Y ya, bukan 2Y, tapi ini adalah 6Y. Oke, 6Y ditambah 2Z ini persamaan yang ketiga ya, sama dengan 20. Nah, saya akan mengeliminasi lagi kedua persamaan ini. Karena tadi pada dua buah persamaan di atas tadi yang kita eliminasi adalah Z, maka ini juga harus Z yang kita hilangkan atau kita eliminasi gitu ya.
Nah, di sini kita tidak bisa langsung mencoret Z karena di sini koefisiennya belum sama. Ini kan 1, di sini 4. Nah, jadi kita harus buat di sini faktor pengalinya dulu supaya koefisiennya sama. Di sini 1, 4. Kalian tinggal balikan aja. Berarti jadi 4, 1. Nah, dibalikan gitu ya. Berarti persamaan yang di atas ini semuanya kalian kalikan 4. 4 kali X hasilnya adalah 4X. Kemudian 4 kali Y hasilnya adalah 4Y, kemudian 4 dikali Z hasilnya adalah 4Z, yang nilainya akan sama dengan 30 kali 4, itu hasilnya adalah 120. Nah, yang di bawahnya kali 1 semua. Nah, kalau dikali 1, itu kan nilainya tetap ya, karena kalau dikali 1 kan nilainya dirinya sendiri kan. Ditambahkan dengan 6Y, nah jadi kali 1 semua, ditambahkan dengan 4Z gitu ya, ditambahkan dengan 4Z sama dengan 20 kali 1 ya hasilnya adalah 20. Nah, ini kita tinggal eliminasi. Perhatikan tandanya di sini juga sama-sama positif. Berarti di sini dia harus dikurang. Maka ini bisa langsung kita coret. Nah, kita tinggal kurangkan saja. 4X dikurang 3X hasilnya adalah X. Kemudian 4Y dikurang 6Y hasilnya adalah min 2Y. Ini jadinya sama dengan 120 dikurang 20 hasilnya adalah 100. X dikurang 2Y tidak bisa. Jadi ini tidak bisa diselesaikan. Kita buat menjadi persamaan yang kelima. Nah, kemudian setelah kita dapatkan persamaan 4 dan persamaan yang kelima, kita eliminasi lagi ya. Kita eliminasi lagi untuk persamaan 4 dan persamaan yang kelima. Nah, persamaan yang keempat di sini adalah min X dikurangkan dengan Y sama dengan 10. Persamaan yang kedua adalah X kita kurangkan dengan 2Y yang nilainya sama dengan 100. Nah, kita eliminasi di sini. Nah, kalian ingin menghilangkan variabel yang mana? X atau Y boleh. Nah, di sini saya pilih variabel X ya, karena di sini kan koefisiennya udah sama-sama 1, walaupun tandanya berbeda. Ingat tadi, tandanya berbeda berarti kita harus apa? Tambahkan, karena min X ditambah X itu hasilnya 0 atau langsung dicoret. Min Y ditambah min 2Y hasilnya adalah min 3Y. Sama dengan 10 ditambah 100, hasilnya adalah 110. Maka kita dapatkan nilai Y sama dengan 110 kita bagi dengan min 3. Atau kita boleh tuliskan Y, jadi negatifnya kalian bawa ke atas ya, min 110 dibagi dengan 3. Nah, kita sudah dapatkan untuk nilai Y-nya. Ya, kita udah dapatkan untuk nilai Y-nya. Sekarang kita tinggal cari nilai X dan nilai Z-nya. Untuk menentukan nilai variabel yang lain, kita lihat dulu. Ini kan nilai Y-nya udah diketahui kan? Berarti kita bisa lihat di persamaan 4 dan 5. Nah, kalau Y-nya sudah diketahui kan kita bisa menentukan nilai X-nya kan? Nah, jadi nilai Y yang kalian dapatkan di sini, kalian langsung substitusikan ke persamaan 4 atau persamaan 5. Boleh ya, hasilnya akan sama. Nah, saya akan pilih persamaan 4 karena di sini kalau kita lihat koefisien atau angkanya ini kan lebih kecil ya dibandingkan dengan persamaan yang kelima. Jadi saya pilih persamaan yang keempat. Kita gunakan metode substitusi. Kita tuliskan di sini persamaan yang keempatnya adalah min X kita kurangkan dengan Y sama dengan 10. Oke, kita substitusikan atau masukkan nilai Y di sini dikurang ya. Ganti Y-nya di sini negatif, jadi kalian buat kurung di sini. Min 110 kita bagi dengan 3. Yang nilainya adalah 10. Nah, di sini kita tuliskan min X, negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif 110 kita bagi dengan 3, yang nilainya adalah atau sama dengan 10. Maka untuk nilai min X saja, nah kita tuliskan ya, kalian tulis 10 dulu di sini. Positif 110 kita pindah ruas karena dia positif, jadinya negatif 110 per 3. Maka kita dapatkan min X sama dengan, nah bagaimana cara mengoperasikan ini bentuk bilangan bulat, ini bentuk pecahan. Gampang, kalian tinggal kali silang, 3 kali 10, hasilnya adalah 30. 30 kita kurang 110. Hasilnya adalah min 80. Jangan lupa ya, per berapa? Per 3. Nah, gitu ya. Karena di sini X-nya di sini masih negatif, ini juga masih negatif. Jadi semua ruas kita kalikan negatif. Negatif kali min X hasilnya adalah positif X.
Nah, sini juga ya, negatif dikali min 80/3 hasilnya adalah 80/3. Nah, sehingga kita sudah dapatkan nih nilai untuk X-nya. Ya, nilai X dan nilai Y-nya sudah kita dapatkan. Sekarang kita tinggal cari untuk nilai Z-nya. Nah, untuk nilai Z-nya kalian kembali ke persamaan awal tadi. Pilihlah salah satu persamaan di antara 3 ini untuk kita substitusikan nilai X dan nilai Y-nya untuk mendapatkan nilai Z. Nah, saran saya lagi, pilihlah persamaan dengan angka yang kecil ya. Jadi, di sini saya pilih persamaan yang pertama. Oke, saya tuliskan di sini. X ditambahkan dengan Y ditambahkan dengan Z gitu ya, sama dengan 30. Masukkan untuk nilai X-nya tadi, nilai X di sini adalah 80/3. Ditambahkan dengan, masukkan lagi nilai Y-nya. Nilai Y-nya tadi berapa? Ya, min 110/3. Kemudian kita tambahkan dengan Z, nilainya adalah 30. Nah, di sini kan ada positif dan negatif ya, jadi kalikan tanda dulu juga boleh ya. Jadi di sini 80/3, positif ketemu negatif, negatif 110/3. Kita tambahkan dengan Z, sama dengan 30. Oke, kita pindahkan ke sini ya. Nah, di sini kan udah sama ya kalau saya buat kurungnya. Nah, ini penyebutnya udah sama. Jadi tinggal kurangkan saja 80 dikurang 110. Hasilnya adalah min 30 per berapa? Per 3. Nah, penyebutnya jangan lupa ya, kita tambahkan dengan Z sama dengan 3. Sama dengan berapa? Sama dengan 30 ya, sama dengan 30. Oke, sama dengan 30. Nah, kemudian kita cari nih nilai Z-nya. Nah, ini kan bisa dibagi ya, min 30 dibagi 3 itu kan hasilnya adalah min 10 ya kan, ditambahkan dengan Z sama dengan 30. Jadi untuk nilai Z saja akan sama dengan, kita tulis 30 di sini. Nah, ini pindah ruas jadi positif 10. Maka kita dapatkan nilai Z-nya adalah 40. Nah, kita dapatkan untuk nilai Z-nya. Jadi, kita bisa tuliskan gitu ya untuk himpunan penyelesaiannya ya, atau HP-nya di sini. Mulai dari X dulu, 80/3. Kemudian nilai Y-nya di sini adalah min 110/3. Dan nilai Z-nya adalah 40. Nah, untuk membuktikan apakah nilai X, Y, dan Z yang kita cari ini betul atau tidak, kalian bisa substitusikan ke persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Jadi, kalau kita masukkan nilai X-nya, nilai Y, dan nilai Z, nilainya akan sama dengan 30. Begitu juga untuk persamaan yang kedua. Nah, untuk pembuktian, kalian bisa coba ya. Nah, saya sudah buktikan dan jawabannya benar. Oke, berikutnya kita lanjut lagi soal yang kedua. Berikutnya soal yang kedua. Nah, ini adalah soal yang kedua, masih mencari himpunan penyelesaian ya dari persamaan linear 3 variabel. Nah, ini adalah persamaannya. Nah, oke, kita misalkan dulu tadi ini sebagai persamaan yang pertama. Nah, ini sebagai persamaan yang kedua dan ini sebagai persamaan yang ketiga. Oke, kita pilih dua buah persamaan untuk kita eliminasi. Saya pilih untuk yang pertama sama ya, persamaan 1 dan 2. Oke, saya pilih persamaan 1 dan persamaan yang kedua. Oke, persamaan 1 saya tuliskan di sini X ditambahkan dengan 2Y ditambahkan dengan 2Z sama dengan 10. Ya, sama dengan 10. Persamaan yang kedua di sini adalah 2X ditambahkan dengan 4Y ditambahkan dengan 2Z sama dengan 8. Ya, sama dengan 8. Saya eliminasi. Nah, kita lihat dulu, ada tidak yang variabelnya koefisiennya sama? Nah, ada ya, itu Z. Ini kan 2Z, ini juga 2Z. Tandanya sama, sama-sama positif. Berarti ini kita kurangkan. Otomatis ini langsung habis ya, atau nilainya 0. Kita kurangkan, X dikurang 2X, hasilnya adalah min X. Kemudian 2Y dikurang 4Y, hasilnya adalah min 2Y. Sama dengan 10 kita kurang 8, hasilnya adalah 2. Nah, kita misalkan lagi, ini sebagai persamaan yang keempat. Nah, kemudian kita eliminasi lagi untuk persamaan. Kalian pilih lagi ya, dua buah persamaan, boleh 1 dan 3 atau 2 dan 3. Nah, sini saya akan pilih 2 dan 3. Nah, saya pilih 2 dan persamaan yang ketiga.
Persamaan yang kedua di sini adalah 2x ditambah 4y ditambahkan dengan 2z sama dengan 8. Persamaan yang ketiganya adalah 3x kita tambahkan dengan 7y, kita tambahkan dengan 3z, nilainya adalah 63. Nah, karena tadi di atas kita sudah menghilangkan variabel z, berarti di bawah juga harus hilang variabel z-nya, ya kan? Nah, kita perhatikan tidak bisa langsung kita coret. Kenapa? Karena ini koefisiennya berbeda, 2 dan 3. Kita buat lagi di sebelahnya untuk faktor pengalinya. Kalau ini 2, 3, balikan ya, berarti 3, 2. Berarti ini dikali 3, di bawah dikali 2. Nah, kalilah 3 untuk semua, untuk persamaan di atas ini. Jadi, 2x kali 3 hasilnya adalah 6x. Kita tambahkan dengan 3 kali 4y, hasilnya adalah 12y. Kita tambahkan lagi 3 kali 2z, hasilnya adalah 6z, sama dengan 3 kali 8, hasilnya adalah 24. Nah, ini juga persamaan yang bawah kali 2 ya. Kali 2 semuanya, 6x ditambah kali 2, 14, ya 14y. Ya, 14y, kemudian 3z kita kali 2, hasilnya adalah 6z, sama dengan 63 kali 2, 100 berapa? Ya, 126 ya, 126. Kita eliminasi, kita hilangkan variabel x karena di sini tandanya sama, jadi kita langsung kurangkan. Oke, kita langsung kurang, jadi ini coret ya. Nah, ini juga kebetulan bisa langsung kita coret. Nah, ya kan, karena 6x dikurang 6x hasilnya juga habis. Nah, di sini kita bisa 12y dikurang 14y ya. Itu hasilnya adalah min 2y. Oke, hasilnya adalah min 2y sama dengan 24 kita kurangkan dengan 126. Itu hasilnya adalah min 102 ya. Ya, hasilnya adalah min 102. Nah, sekarang kita bisa langsung dapat nilai y-nya di sini ya, karena tadi dua variabelnya udah habis kan. Nah, jadi saya langsung masukkan di sini untuk nilai y-nya gitu ya. Jadi kita dapatkan min 2y sama dengan min 102. Maka nilai y saja akan sama dengan min 102, kita bagi dengan min 2. Negatif ketemu negatif, atau negatif dibagi negatif habis ya. 102 dibagi 2 itu hasilnya adalah 51. Nah, kita udah dapat nilai y-nya. Sekarang kita cari nilai x-nya. Nah, untuk menentukan nilai x-nya, mau tidak mau kita substitusikan ke persamaan yang keempat ya. Nah, min x dikurang 2y sama dengan 2. Substitusikan, masukkan nilai y-nya, min x dikurang 2 kali 51 sama dengan 2. Maka min x, nah dikurang ya, 2 kali 51 hasilnya tadi adalah 102 sama dengan 2. Maka min x saja sama dengan 2, min 102-nya pindah 2 jadi positif 102, maka min x sama dengan 104. Nah, ini kan min x sama dengan 104, berarti x-nya sama dengan min x sama dengan 104, berarti x saja min 104. Jadi semua ruas kita kali negatif ya. Nah, sekarang kita udah dapat nih untuk nilai x-nya. Nilai y-nya juga udah ketemu nih. Sekarang cari nilai z-nya. Pilih kembali ke persamaan pertama. Apakah persamaan 1 yang kalian ambil 2 atau 3? Paling gampang persamaan yang pertama ya. X ditambah, kita gunakan metode substitusi lagi karena kita udah mendapatkan nilai y dan x-nya ya. 10. Masukkan nilai x-nya min 104 ditambah 2 kali 51 ditambah 2z sama dengan 10. Ya, sama dengan 10. Nah, ini sama dengan min 104 ditambah 2 kali 51, 102 ditambah 2z sama dengan 10. Min 104 ditambah 102 hasilnya adalah positif, negatif 2 ditambah 2z sama dengan 10. Maka 2z saja sama dengan 10, pindah ruas ya, ditambah 2. Atau 2z sama dengan 12. Maka dapatkan nilai z-nya, atau kita dapatkan nilai z-nya, tinggal bagi ya, 12 per 2, hasilnya adalah 6. Sehingga kita dapatkan untuk nilai z-nya. Kita bisa tuliskan untuk HP-nya, atau himpunan penyelesaiannya, mulai dari x min 104, y-nya 51, dan z-nya 6. Nah,
ini adalah untuk himpunan penyelesaiannya. Oke, semoga membantu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.